Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa selalu diberi kesehatan ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Indasari. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai materi penyimpangan sosial. Kira-kira penyimpangan sosial itu apa ya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Nah, sebelum jauh membahas mengenai materi penyimpangan sosial ini, kita cari tahu dulu yuk apa sih arti kata penyimpangan itu sendiri. Nah, secara Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut KBBI, arti kata penyimpangan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses, cara maupun perilaku atau tindakan yang menyimpang, sehingga dapat disimpulkan arti kata penyimpangan itu sendiri yaitu suatu perilaku yang tidak sesuai dengan kaidah atau aturan. Nah, kita ini kan sebagai bagian dari makhluk sosial yang tentunya kita hidup berdampingan dengan adanya nilai dan norma yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Namun, pada realitanya kita melihat dan sering kita temui banyak perilaku-perilaku yang menyimpang. Menurut MZ Lawang, seorang ahli sosiologis, penyimpangan sosial ini dapat diartikan sebagai segala tindakan maupun perilaku yang menyimpang yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Sehingga dapat diartikan adanya penyimpangan sosial ini berkaitan dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Artinya, apabila kita bertindak tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat, maka kita termasuk ke dalam penyimpangan sosial loh. Nah, dalam penyimpangan sosial ini terdapat bentuk, jenis, dan juga sifat penyimpangan. Seperti apa ya? Yuk kita bahas berikut ini. Yang pertama yaitu bentuk penyimpangan sosial. Bentuk penyimpangan sosial ini terbagi menjadi dua, yaitu penyimpangan individual dan yang kedua yaitu penyimpangan kelompok. Penyimpangan individual ini merupakan penyimpangan yang dilakukan secara perorangan, yang mana individu tidak dapat memenuhi nilai dan norma yang ada di masyarakat. Contohnya yaitu mencontek pada saat ujian. Ayo, siapa yang pernah mencontek saat ujian? Hati-hati loh, kalian bisa termasuk dalam penyimpangan sosial. Lalu penyimpangan kelompok. Penyimpangan kelompok ini merupakan penyimpangan yang dilakukan secara berkelompok yang bertindak tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Contohnya yaitu balap liar. Wah, bahaya banget ya, jangan sampai kalian terlibat. Berikutnya yaitu jenis penyimpangan sosial. Jenis penyimpangan sosial ini juga terdapat dua. Yang pertama ada penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer ini merupakan penyimpangan yang masih dapat ditoleransi oleh masyarakat karena tidak begitu merugikan masyarakat banyak. Contoh dari penyimpangan primer ini yaitu tidak patuh terhadap nasihat orang tua. Ayo, siapa yang nggak patuh pada orang tuanya? Selanjutnya yaitu penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder ini merupakan suatu penyimpangan yang sudah tidak bisa lagi ditoleransi karena tidak hanya bertentangan dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat, namun juga bertentangan dengan hukum yang berlaku. Contoh dari penyimpangan sekunder ini yaitu menggunakan atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Yang terakhir yaitu sifat penyimpangan sosial. Sifat penyimpangan sosial ini juga ada dua. Pertama yaitu penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Penyimpangan positif ini merupakan suatu penyimpangan yang memberikan dampak positif pada perubahan sosial. Contoh dari penyimpangan positif ini yaitu adanya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah orang yang bertujuan untuk merubah kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan. Sedangkan penyimpangan negatif ini merupakan penyimpangan yang dapat membawa dampak negatif terhadap keteraturan sosial. Contoh dari penyimpangan negatif ini yaitu adanya tawuran pelajar yang dapat merusak sarana dan prasarana lingkungan sekitar. Nah, teman-teman, itu merupakan penjelasan mengenai materi penyimpangan sosial. Yuk setelah ini kita cari tahu dan kita amati kira-kira ada penyimpangan sosial apa lagi ya di sekeliling kita. Sampai di sini penjelasan mengenai materi penyimpangan sosial. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.